Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah bahwa setiap manusia pasti diuji oleh Allah Azza wa Jalla, apapun bentuk ujian itu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Entah dengan kelaparan, entah dengan penyakit, atau bahkan kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat BIS TV yang semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini insyaallah saya ingin menceritakan tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Jadi ini adalah kisah yang tercantum di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bahwa dahulu kala ada 3 orang dari kalangan Bani Israel di mana mereka sedang berkelana, lalu mereka mendapati sebuah goa dan mereka masuk ke dalamnya. Namun ternyata tidak lama dari situ tiba-tiba jatuhlah batu yang besar dari gunung, lalu kemudian batu tersebut menutup pintu gua, sehingga membuat mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka berkata bahwa kita tidak akan bisa keluar dari gua ini sampai kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla melalui amalan-amalan salih yang telah kita lakukan. Kemudian orang yang pertama dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah renta, dan aku tidak pernah mengizinkan orang lain untuk minum air sebelum keduanya, baik dia itu adalah kerabat aku, bahkan anak, istri, dan juga pelayan-pelayan aku. Hingga suatu ketika, aku pergi keluar untuk mencari kayu bakar, dan ketika aku pulang ternyata aku mendapati kedua orang tuaku sudah tidur. Akhirnya aku pun memerah susu untuk makan malam kedua orang tuaku. Tapi ternyata orang tuaku masih terlelap tidur. Dan aku sungkan untuk membangunkan kedua orang tuaku. Sehingga aku tetap memegang gelas susu tersebut di depan kamar. Aku menunggu kedua orang tuaku sampai terbit fajar. Walaupun anak-anakku dia menangis, merengek meminta susu tersebut, tapi tidak aku berikan. Ya Allah, jika seandainya ini adalah amalan salih yang aku lakukan demi mengharap wajah-Mu, maka aku memohon geserlah batu ini." Akhirnya batu pun bergeser, tapi itu belum cukup untuk membuat mereka bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian orang yang kedua, dia berkata, "Ya Allah, aku memiliki seorang ponakan yang cantik jelita di mana aku menginginkannya, aku mencintainya, hanya saja dia menolak aku." Sampai suatu ketika dihadapkan dengan paceklik, wanita tersebut datang untuk meminta pertolongan. Aku pun memberikan uang sebanyak 120 dinar dengan syarat dia harus mau digauli oleh aku. Akhirnya wanita itu pun setuju. Sehingga ketika aku sudah berada di antara kedua kakinya, akhirnya wanita tersebut berkata, "Jangan engkau robek cincinku kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, oleh Allah Azza wa Jalla." Aku pun tersadar. Akhirnya aku meninggalkan wanita tersebut padahal aku sangat menginginkannya. Aku sangat mencintainya. Dan aku pun meninggalkan uang yang aku berikan kepada dia. Ya Allah, jika seandainya itu adalah amalan salih yang aku lakukan demi mengharap wajah-Mu, maka geserlah batu ini. Akhirnya batu pun terbuka, tapi juga belum cukup untuk bisa membuat mereka keluar dari gua tersebut. Orang yang ketiga, dia berkata, "Ya Allah, dahulu aku pernah menyewa sejumlah pelayan dan aku telah memberikan semua gaji mereka. Kecuali ada satu orang, dia pergi tapi dia belum mengambil gajinya. Akhirnya gajinya aku investasikan sehingga menjadi harta yang banyak.
Suatu ketika, si pelayan tersebut datang kembali kepada aku dan meminta upahnya yang belum diambil tersebut. Akhirnya aku berkata kepada dia, ini dari mulai sapi, dari mulai kambing, dari mulai budak, ini semuanya itu adalah hasil dari upahmu. Dia berkata, wahai hamba Allah, jangan kau mengejek aku. Aku berkata kepada dia, aku tidak mengejek engkau, ini adalah semua harta kamu yang belum engkau ambil. Akhirnya, orang tersebut mengambil semua hartanya dan tidak menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika seandainya ini aku lakukan ikhlas demi mengharapkan wajahmu, geserlah batu ini. Akhirnya batu pun bergeser dan mereka semuanya bisa keluar dari goa tersebut. Sahabat BIS TV yang semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim merupakan dalil bolehnya kita bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan saleh yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kisah yang pendek ini, kisah yang saya bawakan dari hadis Rasulullah SAW bisa kita ambil faedah dan juga hikmahnya. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu mudah. Cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.